Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Tentunya anak-anak kelas 4 ya. Nah, dalam acara ini acara podcast kelas 4, tentunya acara ini diadakan untuk membantu kalian belajar pelajaran tema ya, terutama pelajaran tema di kelas 4 ya. Nah, tentunya tontonan ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa disimak dalam channel YouTube Official SD Mutual. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Nah, tentunya apa kabar semuanya ya? Kalian tentunya sehat ya di rumah, tentunya masih dalam suasana pandemi, tentunya perlu dijaga kesehatan kalian dan juga cukup istirahat. Baik anak-anak, pada podcast hari ini Pak Guru hadirkan bintang tamu. Wah, bukan bintang tamu tapi seorang bintang jatuh, Pak. Bintang jatuh ya, bukan meteor ya. Ya, beliau adalah Bu Sari. Mungkin disapa dulu Bu Sari, pemirsa di rumah, anak-anak sobat mutualista kita sebut kayak gitu ya, karena semua anak-anak itu sobat dan para pembaca, pembelajar juga. Monggo Bu Sari. Terima kasih Pak Jody atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak kelas 4, berjumpa kembali dengan Bu Sari. Kali ini tidak dalam video pembelajaran ya, tetapi kali ini Bu Guru diberi kesempatan istimewa bersama dengan Pak Jody untuk menyapa kalian semua dalam acara podcast pendalaman materi. Podcast pendalaman materi, dan hari ini adalah materinya berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Iya, karena Bu Guru yakin kalau anak-anak lihat Bu Sari pasti dalam pandangannya itu sudah pelajarannya IPA. IPA, iya. Bu Sari, IPA. Identik, identik ya. Iya, jadi dengan podcast ini Pak Guru, Bu Guru berharap kalian akan banyak terbantu untuk menambah motivasi ya Pak Jody ya, semangat untuk selalu belajar walaupun belajarnya lewat daring, belajarnya di rumah, tetapi semangat belajar dan motivasi harus tetap dijaga. Iya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal ya Pak Jody. Betul, apalagi ilmu-ilmu yang kita pelajari ini nantinya akan bermanfaat ya di masa yang akan datang. Betul sekali. Jadi ilmu-ilmu itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita ya, kalau kita itu tahu, dan betul yang dikatakan Pak Jody, nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua di masa yang akan datang. Baik Bu Sari, terima kasih atas sambutannya ya. Tentunya anak-anak juga nggak asing dengan Bu Sari, lihat di Zoom, lihat di video pembelajaran, walaupun belum sempat ketemu ya Pak Jody ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu. Kita bisa bertatap muka ya. Baik Bu Sari, ini sebelum kita, wah ini kok kayak ada berbagai macam media ya ini ya. Sebelum kita ulas, alangkah baiknya kita memahami, karena ini kan materi muatan IPA itu baru di kelas 4 ya. Betul sekali Pak. Nah, betul materi sekali, ini baru di kelas 4 muatan IPA. Pada sebelumnya kan kalian belum pernah mempelajari tentang IPA ya. Nah, mungkin Bu Sari mau menyampaikan hal yang baru di IPA ini apa saja ya Bu yang perlu kita pelajari atau kita pahami. Mungkin Ibu Sari bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Pak Jody. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Jody ya anak-anak, bahwa di kelas 4 ini kalian bertemu dengan mata pelajaran yang relatif baru, dimana dulu di kelas 3 semuanya masih masuk dalam tema ya anak-anak ya, masuk dalam tematik. Nah sekarang di kelas 4 ini sudah mulai muncul dengan muatan pelajaran yang tersendiri. Misalnya ada IPS, oh ternyata ada muatan pelajaran IPS, ada muatan pelajaran IPA ya, salah satunya yang menarik gitu. Jadi begini anak-anak, sebagai mata muatan pelajaran baru, Bu Guru yakin pasti kalian
harus banyak belajar gitu ya, mengenal dan memahami apa itu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi ketika di awal dulu Pak Jody, sebelum kita masuk ke materi, memang saya sudah menyampaikan ke anak-anak melalui video pembelajaran juga bahwa kita harus mengenal terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ngerti ya Pak Jody? Ya, jadi dengan kita mengenal bahwa ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu pengetahuan yang cakupannya sangat luas dan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, karena ilmu pengetahuan alam itu mempelajari apa saja yang ada di alam semesta ini, termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk tak hidup atau benda gitu ya nak ya. Ada air, kemudian udara, batuan, kemudian hujan dan sebagainya. Itu banyak sekali dan sangat menarik kalau kita mau mempelajarinya. Itu it's very wonderful. Wonderful ya, luar biasa, sebuah petualangan dalam meneliti atau mempelajari alam ya. Dan banyak sekali ada berbagai macam elemen ya. Kalau di film-film tuh ada unsur-unsur elemen ya Bu. Elemen air, elemen api ya, elemen angin. Ya, dan memang itu semua film-film yang kalian tonton itu terinspirasi dari ilmu pengetahuan alam ya Bu. Betul. Begitu luasnya cakupan sains ya itu. Jadi hampir semua yang ada di alam semesta ini merupakan objek dari ilmu pengetahuan alam gitu ya. Jadi kalau di awal Pak Jody, saya memang mengajak anak-anak Pak Jody ya, untuk kita belajar itu tujuannya adalah sebagian dari ibadah kita gitu ya. Jadi kita selama ini mungkin menganggap ilmu pengetahuan itu adalah sebuah ilmu yang sifatnya sekuler gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan religiusitas gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa ilmu pengetahuan alam itu sesuatu yang berdiri sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan agama gitu ya Pak ya. Tetapi saya mengajak anak-anak tidak nak, bahwa ilmu pengetahuan alam itu ternyata kalau kita telusuri ke belakang ya Pak Jody itu jadi ilmu yang mempelajari makhluknya Allah. Jadi makhluk itu sesuatu yang diciptakan, berarti mempelajari ciptaan Allah. Itu kan alam semesta ini ada karena ada yang membuat ya Bu. Betul. Allah itu kan mendapatkan julukan Al-Khaliq maka yang diciptakannya adalah makhluk dan itulah objek dari ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, tujuannya ke depan itu Pak Jody, kita akan semakin dekat kepada Allah. Gitu ya, kita semakin mengagumi sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya ciptaan Allah. Luar biasa ya. Biar sesuai dengan tag lain sekolah kita itu kan Islamic, inovatif, kreatif, kompetitif school. Maka Islamicnya itu yang kita kita berikan kepada anak-anak gitu dalam setiap mata pelajaran itu. Kalau bisa kita juga tetap memberikan muatan-muatan Islami gitu ya Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya karena materi baru itu tentunya ada trik-trik biar kita tuh bisa paham, kemudian bisa mengikuti. Nah itu triknya apa saja Bu kalau di materi IPA ini? Oh iya, jadi anak-anak karena ini adalah sesuatu yang baru, jadi pesannya Bu Guru atau trik-triknya ketika kalian ingin mempelajari ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam lagi, yang pertama adalah kalian harus senang dulu. Senang ya? Betul Pak. Jadi harus senang dulu. Jangan terpaksa. Jangan dengan beban. Jadi ketika dulu kita sama-sama di kelas 6 ya Pak mendapati anak-anak itu kalau beberapa pelajaran tertentu ya Pak Jody mungkin banyak yang mengeluh gitu, wah pelajarannya itu susah, sehingga mereka ketika bertemu dengan pelajaran ini itu sudah takut duluan Pak. Jadi sudah persepsinya itu sudah sulit, sehingga akhirnya membawa mereka ya sulit beneran gitu, karena sudah ada rasa bahwa ini adalah pelajaran yang sulit gitu.
Pak Jody dulu kalau bertemu dengan pelajaran IPA gimana Pak perasaannya? Saya tuh alhamdulillahnya seneng Bu kalau sama IPA. Alhamdulillah. Iya, seneng karena jadi di bumi itu contohnya Indonesia ya. Indonesia Pak itu Jody. karena pelajaran yang saya terima dari guru saya itu kan waktu kecil SD itu kan juga memperlihatkan bahwa Indonesia itu sangat kaya sumber daya alam. Betul Jadi sekali. segala sesuatu yang diciptakan Allah itu mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia. Ya betul, itu betul. saya luar biasa sekali ketika melihat pantai, hutan, kemudian gunung. Nah itu semuanya yang diciptakan Allah itu punya manfaat untuk manusia. Jadi saya seneng gitu Bu. Ya betul. seperti itu. Ya, jadi yang pertama harus senang dulu ya Pak. Ya, betul. Karena nanti kalau kita sudah senang itu nanti akan menumbuhkan motivasi dan minat tersendiri untuk tahu lebih jauh lagi gitu. Jadi yang pertama itu dulu ya Nak ya. Jadi harus senang dulu. Kemudian yang kedua adalah untuk belajar ilmu pengetahuan memang ya Pak Jody dibutuhkan effort yang lebih. Artinya kita sebenarnya mempelajari apapun juga memang harus memiliki effort ya Pak Jody. Artinya harus ada kemauan yang lebih gitu. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan ya harus ada effort kita. Apa? Effort kita ya harus mau mempelajari materinya dengan baik gitu ya Pak ya. Dan memang materi-materi ilmu pengetahuan ini karena tadi di awal kita sudah mengatakan kita mempelajari berbagai macam ciptaan Allah ya Pak ya. Jadi kita memang materi di dalam ilmu pengetahuan alam ini cukup banyak. Luas ya. Iya, cukup banyak dan cukup luas gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau kalian sudah berawal dengan rasa senang, insya Allah materi-materi yang ada ini akan mudah dipelajari, lebih mudah gitu ya Pak G. Gitu. Jadi yang kedua adalah kuasai materinya ya Nak ya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca. Betul ya ini yang mungkin perlu dibangkitkan minat baca anak-anak itu. Jadi saya juga kalau mengajar itu sering mengingatkan ya. Mengingatkan. Bahasa Indonesia juga harus banyak membaca. Betul, karena bahasa Indonesia itu sebagian besar bersumber dari bacaan, teks bacaan ya. Dengan membaca itu ada banyak manfaatnya. Kita jadi tahu berbagai ilmu pengetahuan, entah itu dari IPA, IPS, PPKN. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai penghubung sebagai suatu alat untuk untuk menjelaskan semuanya. Betul Pak. Jadi Pak tetap ada keterhubungan ya antara IPA dengan bahasa Indonesia dengan IPS ya. Jadi memang masing-masing muatan pelajaran itu harus membutuhkan effort dari kalian untuk mau belajar gitu ya. Dengan kalau IPA berarti harus banyak membaca. Karena memang materinya luas ya Pak. Jadi sudah Bu Guru sampaikan, jadi jangan kaget kalau materinya lumayan ini ya anak-anak ya. Yang penting itu tadi harus tetap semangat dan senang untuk mengetahui apa sih rahasia, apa sih yang akan kita ungkap dengan materi-materi tersebut. Iya, baik Bu Sari. Untuk selanjutnya, ini kan di kelas 4. Kira-kira kan ini sudah mau masuk bulan September, kemudian betul juga sekali. Kita insya Allah akan melaksanakan penilaian tengah semester ya. Nah, materi-materi apa saja yang mungkin dapat dikerucutkan anak-anak itu biar belajarnya nggak bingung seperti itu ya. Jadi anak-anak harus mempersiapkan ya bagaimana caranya. Mungkin Bu Sari juga mau menyampaikan di sini. Iya. Jadi anak-anak materi kita di kelas 4 ini kan banyak ya Nak ya. Ada 5 materi besar yang akan kita pelajari. 2 materi besar yang akan kita pelajari itu nanti akan kita gunakan sebagai bahan pada penilaian tengah semester. Jadi yang pertama adalah yang kemarin sudah kita pelajari tentang apa Nak? Tentang bunyi. Energi bunyi tentang bunyi. Kemudian yang kedua tema besarnya adalah tentang energi itu sendiri. Jadi bunyi dan energi harus kalian kuasai. Kemarin yang bunyi alhamdulillah sudah penilaian harian Pak. Alhamdulillah anak-anak luar biasa, nilainya juga sudah lumayan walaupun mungkin masih ada 1-2 yang mengalami kesulitan gitu. Maklum karena ini masih awal pembelajaran jarak jauh dan masih awal juga ya Bu Sari ya. Dan mungkin kemarin yang bikin kaget anak-anak adalah
model soalnya gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam itu ternyata beberapa kemarin ada, Bu, soalnya itu sulit gitu. Ya, jadi memang Pak Jody karena anak-anak sudah kelas 4 maka model-model soalnya ya otomatis tidak seperti dulu waktu kelas 3 gitu ya Pak Jody. Maka soal-soalnya memang ada yang panjang-panjang, kemudian soalnya itu tidak to the point gitu. Jadi kalian harus mencari jawabannya sekali, 2 kali langkah gitu dalam berpikir betul, yang kita sebut dengan soal-soal HOTS high order thinking skill, itu seperti itu ya Nak ya. Ada beberapa yang mungkin terkaget-kaget dengan soalnya Bu Sari gitu, tetapi kemarin sudah Bu Guru berikan penjelasan bahwa ini untuk melatih anak-anak dalam membaca, ya kan Pak, memahami soal, kemudian juga dalam penguasaan materi, karena nanti di kelas 5 mereka harus menghadapi AKM. Betul. Jadi ini adalah bekal kalian ya Nak ya. Insya Allah masih awal Pak, tidak apa-apa, jadi tidak ada yang mungkin kaget gitu, wajar ya Pak. Nanti insya Allah terbiasa, nanti kalau sudah 2 kali 3 kali insya Allah sudah terbiasa. Mungkin juga kita itu mungkin dalam proses pemberian soal HOTS ini siswa itu jangan hanya hafalan tapi juga proses berpikirnya itu proses berpikir untuk luas dan memperhatikan lingkungan sekitar gitu, mengajak kita untuk berpikir tidak hanya hafal, tidak hanya sekedar menghafal saja ya Pak, dan juga logika dilatih di situ gitu. Karena logika itu bersumber dari hati, perasaan, Pak, empati kita, sosial kita juga perlu dibangkitkan. Betul, diasah. Ibu, tentunya kan kalau IPA itu dulu terkenal dengan hafalan, anak-anak jadi seperti yang disampaikan tadi, IPA, hafalan dan lain sebagainya. Itu kan mungkin sudah menjadi mindset anak-anak, padahal seperti yang disampaikan Bu Sari tadi, tak kenal maka tak sayang gitu. Iya Pak. Sejujurnya bahwa IPA itu adalah pembelajaran yang asik, kan? Iya Pak. Pembelajaran yang asik. Nah, tentunya keasikan itu berawal dari keseruan. Nah, keseruan apa saja Bu yang mungkin dapat disuguhkan dalam pembelajaran IPA ini Bu? Jadi begini, di pembelajaran IPA itu kan ada 2 Pak, kriteria penilaian seperti juga pelajaran yang lainnya itu jadi ada teori dan juga praktek. KI 3 dan KI 4. Betul sekali. Jadi kalau di ilmu pengetahuan alam ini selain materi-materinya yang memang dalam tanda petik itu luar biasa karena banyak sekali di situ tentang alam sekitar kita, elemen-elemen itu elemen-elemen itu seperti film Avatar, dari yang besar sampai mikroskopis yang ada di bawah lautan itu harus dipelajari gitu. Jadi yang selanjutnya atau mungkin yang membuat anak-anak itu jadi semangat adalah praktek. Jadi percobaan yang kita lakukan itu sedikit banyak membuat anak-anak itu senang. Jadi ilmu pengetahuan alam ini kita sajikan dengan keseruan. Dengan kesenangan ketika kita melaksanakan praktek. Gitu. Fun science itu memang harus dihadirkan untuk anak-anak gitu. Betul. Termasuk kemarin ketika anak-anak sudah membuat gelas bernada Doremi itu saya lihat itu yang menggunakan gelas diri-diri ada banyak itu, kemudian juga warna-warni dengan tinggi yang berbeda-beda gitu. Ternyata anak-anak bisa membuktikan bahwa iya Bu, ternyata kalau tinggi airnya berbeda itu bunyinya berbeda gitu. Betul, karena ruang kosong atau jumlah udara yang ada di dalam gelas itu yang akan menentukan tinggi rendahnya nada atau bunyi gitu ya Pak. Dan kemarin sudah melakukan praktek juga membuat telepon sederhana Pak. Yang menggunakan apa itu Pak namanya? Tong susu. Kemarin kita nggak menggunakan kaleng. Sebenarnya yang paling bagus kaleng tetapi kita mikirnya melubanginya itu cukup butuh. Kalau anak-anak itu bahaya jadi, karena materialnya itu besi, agak keras kaleng itu Pak. Jadi nanti kalau kena tangan dan sebagainya. Jadi kemarin Bu Sari menggunakan gelas mineral Pak.
Oh dari iya, yang dari Nggih, plastik. dari plastik betul, itu kan tidak berbahaya gitu, dan nggih. lebih mudah itu. Kemarin alhamdulillah juga anak-anak sudah melakukannya dengan Semangat ya, Bu? ya, semangat Wah. luar biasa, dipraktekkan bersama dengan teman-teman atau Iya, adik dan kakaknya keluarga gitu di rumah ya, betul. iya. Karena kan harus duanya itu Pak Jody, yang satu mendengarkan, yang satu berbicara gitu. Iya, Nah, betul. sudah luar biasa seperti Iya, itu. Jadi. saya kira pakai tong susu itu. Kalau saya kan di rumah Iya, ada banyak betul. tong susu. Paling bagus sebenarnya pakai itu Pak, karena Oh, iya. apa namanya, nanti pemantulan bunyinya akan lebih Rambatan bagus. suara ya. Iya, Kalau rambatan dulu saya suaranya juga belajar akan ada suara. bagus ya. Jadi suara yang dibentuk di apa namanya kaleng itu lebih Jelas, bagus ya. ya, karena pemantulannya lebih bagus dibandingkan dengan yang dari plastik gitu. Iya, Iya. berarti kan memang ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu menciptakan sesuatu karena juga uji coba dari teori, Betul. kemudian dikembangkan praktik ya, Iya, iya. dan menghasilkan sebuah alat, dan alat itu diciptakan untuk manfaat hidup orang banyak. Itulah IPA ya Bu Sari. Iya, ya. iya. Ya, seperti kalau tema 4 ini berhemat energi, contoh yang ramah lingkungan, orang-orang mungkin melihat tenaga yang mungkin tidak bisa diperbarui itu ada kepekaan. Wah, ini kalau dipakai terus-menerus nanti lama-lama akan habis. betul, Nah, ada proses berpikir lagi, menciptakan energi lain dengan sumber-sumber menggunakan energi alat lain. lain, Contohnya betul. kemarin ada yang apa itu di atas itu Bu? Menggunakan ini kompor matahari, Kompor matahari. ya, atau menggunakan panel surya, Panel Pak, surya, ya, yang sudah ya, banyak panel digunakan surya itu ya. ya. Jadi memang kita nggak tahu sampai kapan bumi ini akan bertahan, tapi kan setidaknya dengan ilmu pengetahuan alam kita menjadikan lebih kreatif dalam menciptakan hal-hal yang baru, dan itu juga memperpanjang umur bumi yang ya. bermanfaat tapi juga sekaligus ramah lingkungan Iya, dan memperpanjang usia bumi gitu. Nah, baik Bu Sari, itu tadi keseruan pembelajaran IPA di kelas 4. Nah, kira-kira materinya apa saja ini Bu untuk PTS ini, dari tema berapa saja ini? 1-2. Oh, 1-2 anak-anak. Tadi yang tema 1-2 ya Nak ya. Ya. Bunyi dan energi. Bunyi dan energi. Bunyi dan energi. Nah, mungkin betul. mulai dari sekarang bisa Dipersiapkan. persiapkan materi-materi dari Bu Sari ataupun video-videonya bisa dikumpulkan. Kemudian ya kalau lagi enjoy di rumah sambil makan atau sambil nyenek-nyenek di rumah nonton setel itu. kembali. Iya ya. Iya, TikTokan, nah TikTokan ya boleh, tapi TikTokannya menggunakan materi IPA. materi itu. Oh, bisa loh Bu Sari bisa. ya. Bunyi adalah. Wah. Bunyi adalah. Oh, pokoknya sekarang itu ya. karena memang teknologi begitu pesat, jadi silakan gunakan aplikasi-aplikasi itu yang positif tentunya ya. Untuk mendukung ya Pak. Untuk mendukung proses pembelajaran. Iya, mungkin juga untuk membantu biar senang itu Bu. Betul Pak. Enjoy itu, Nah, senang menikmati. Barang Kunci yang utamanya. disenangi itu akan mudah diterima. Betul sekali Pak. Iya. Ya, seperti Itu ya anak-anak. Nah, baik. Karena kita sudah ngobrol lama ini ya. Saya itu haus Pak. haus Bu. Ini haus ini ya. Ini. Ada kuning. Iya. Ini wedang uwah Bu. Iya Pak. Wedang uwah Pak. Wedang uwah ya. Oh, Jadi iya. dari itu daun-daunan itu. Daun-daunan kemudian dikumpulkan, diperas. direbus Ya. gitu ya Pak ya. Jadinya seperti ini. Ya, saya kira ini karena temanya kemerdekaan bulan Agustus, Iya. merah sama putih. Ternyata ini merah sama kuning. Sama kuning. Karena kalau putih nanti tidak terlalu kelihatan. terlihat, Jadi ya. menggunakan warna yang Ini lainnya. bahan-bahannya ada Betul. gelas, ada air, ada pewarna, ada macam-macam. Nah, ini untuk apa Bu Sari ini? Ya, jadi apa namanya, seperti yang kemarin kita waktu bermain apa itu namanya, gelas bernada itu ya Ya. Pak ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam IPA itu ketika kita diberi air sama pewarna itu kita bisa menciptakan banyak sekali percobaan-percobaan sederhana. Oh, iya, Cukup iya. dengan dikasih air aja lah, Air, itu ya. nanti akan banyak sekali percobaan yang bisa dilakukan, di mana kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat air Iya, iya, iya. tersebut. Nah, di sini anak-anak salah satunya adalah sifat-sifat air yang kita sebut dengan
kapilaritas. Gitu ya, Nak. Kapilaritas, ingat kapilaritas. Ya, itu sangat agak sulit diucapkan ya. kapilaritas jadi kemampuan air untuk merambat atau memasuki celah-celah yang sangat kecil, Pak. Meresap gitu. Meresap betul Iya, sekali. Jadi meresap. bahasa yang mudah dipahami itu meresap. Meresap, gitu, meresap. iya. Jadi kalau anak-anak sebenarnya sudah sangat familiar nih ketika Iya. air tumpah, kemudian cepat-cepat mengambil Ambil tisu atau mengambil atau kain ya. atau pel gitu, Betul, betul. kemudian dibersihkan. Itu sebenarnya anak-anak memanfaatkan salah satu sifat air yang disebut dengan kapilaritas. Gitu, Catat Pak. kapilaritas. Jadi Ya. sebenarnya ini sangat dekat dengan kita, tapi Iya. cuma kita aja yang belum tahu gitu iya. ya, Pak Jeng. Iya, Jadi iya. awalnya gelas yang kedua dan keempat ini kosong, Nak, tidak Bu Guru beri air, hanya gelas yang pertama dan ketiga. Tetapi dengan bantuan sehelai tisu, maka air yang ada di sini kemudian berpindah ke gelas yang kosong. Oh, ini bisa Pak Jody. naik, Iya, turun. kemudian masuk ke Iya, sini. Iya, jadi betul, kapilaritas. Jadi, seperti yang terjadi pada kalau zaman dulu kita menggunakan kompor yang ada sumbunya, ya, Sumbu ya. atau menggunakan lampu teplok itu ya Pak Jody. Ya. Nah, Kalau itu kan ada sumbunya. Ya. bahasanya teplok itu lentera. Oh iya, lentera, Pak. Lentera nyalanya redup. Iya, redup. Saya taunya Iya. teplok, Pak. Lampu Teplok itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia biasanya lentera. lentera gitu nih Pak Jody. Di situ kan Senter. ada sumbunya ya Pak. Iya. Itu juga memanfaatkan yang namanya salah satu sifat air yaitu kapilaritas. Kapilaritas. Sehingga minyak yang ada di bawah itu bisa naik ke atas Iya. dengan adanya Bantuan sumbu itu ya, tadi. sumbu ya. Betul. Jadi gitu ya, Nak ya. Sumbu. Jadi sangat apa namanya? Have fun ya Pak Have ya fun, ketika iya, iya. mempelajari. Berarti bukan sumbu mercon itu tahu Bu? bukan ya Pak. Mercon itu atau ya. roti sumbu juga Roti bukan sumbu Pak ya. enak. Iya. Ya, baik Bu Sari. Ya, Berarti ini seperti cara ini. kerjanya. Iya. Jadi Ya, anak-anak mungkin bisa nanti mencoba di rumah sesudah melihat podcastnya Bu Sari sama Pak Jody, dicoba di rumah. Bahan-bahannya simpel sekali, hanya dengan gelas, air, dan tisu gitu ya, Nak ya. Pewarnanya Bu Guru yakin yang kemarin masih disimpan ya anak-anak ya, pewarnanya yang sisa dari praktek yang kemarin bisa kalian gunakan, bisa kalian tambahi warnanya, bisa kalian tambahi gelasnya gitu. Yang penting diselang-seling, yang satu isi air, satu kosong, satu isi air, satu kosong. Kemudian masing-masing dihubungkan menggunakan tisu yang dilipat. Gitu. Nah, sekarang ini saya mau tanya Bu, ini kan Iya. tisu. Kalau kita ganti dengan kapas, Oh boleh, Boleh. Pak, ya, Oh, iya, iya, ya. iya. Cuman kalau kapas itu kan di Iya. apa namanya di jembreng-jembrengnya Iya. bisa ya Pak ya. Iya, Jadi itu. kita kemudian menggunakan tisu yang bisa lebih lebar dan lebih panjang, atau pakai kain mungkin bisa. Kain, ya, pakai ya, kain ya. bisa Pak. Ya. itu kan juga bentuk eksplorasi. Iya, Kan betul. anak-anak yang kreatif itu biasanya suka eksperimen ya. Menggunakan sesuatu yang Iya, lain. bisa Boleh tisu. sekali. Ini tak ganti pakai kapas. kain. Wah, Iya, pakai kain. kapas. Iya, boleh gitu. Ya, banyak sekali jenis-jenis kapas yang dapat membantu Membantu penyerapan Iya. perpindahan air begitu anak-anak. Oke, menarik ya. kan? Menarik ya. Jadi Mantap sekali. ini adalah ilmu-ilmu yang mungkin sudah turun-temurun tapi banyak orang yang mengembangkan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari sepertinya digunakan untuk tadi ya, Nggih, lentera, betul. kemudian Kompor minyak. atau teplok, kompor minyak betul ya. sekali, gitu. Itu Iya. zaman dulu ya, karena orang-orang semakin cerdas jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan. Iya, betul Pak. Ini standarnya. Iya, Ilmu jadi, dasarnya. dasarnya Nah, seperti baik. itu. Hanya seperti itu, Bu? Menarik. Nggih, sangat mudah Ya. dan simpel sekali, Simpel sekali. tetapi kita sudah mempelajari salah satu dari sifat air Keren, yaitu ya. kapilaritas gitu ya Nak ya. Yang lainnya akan bisa kalian temukan lagi nanti ketika kita mempelajari tentang sifat-sifat air. Iya, saling berhubungan ya, Bu. Nggih, betul Iya. Pak Nggih. Nah, tapi kan ini warna ya. Warna itu untuk menentukan apa, Bu? Warnanya ini. Warnanya ini hanya supaya kita bisa melihat bagaimana air itu merambat dari satu media ke media. Oh. Dan iya, bisa iya. juga ini dijadikan untuk pelajaran SBK juga loh Pak. Oh, iya. Karena ini kan air dari apa ini Pak? Yang warna merah Iya. ketika bercampur dengan kuning ini nanti akan menghasilkan warna
oranye gitu. Jadi nanti kalian akan melihat nanti kayaknya namanya sini, itu gradasi warna. Betul. Ya, jadi percampuran ya Pak, percampuran warna. Kalau di SBK nanti ada warna primer, ada warna sekunder, ngaten ya Pak Nggih. Jadi nanti anak-anak akan tahu bahwa ketika warna-warna dasar itu dicampur akan menciptakan warna yang baru. Betul, gitu. Jadi nanti misalnya di sebelah sini nanti ada warna biru, maka di sebelah sini akan ada warna hijau. Yang terjadi adalah dan kuning jadinya biru dan hijau. kuning nanti akan muncul warna hijau. Gitu ya, itu hubungan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Gitu ya Pak J. Luar biasa sekali Bu Sari ya. Jadi kita inilah yang namanya asik tuh seperti ini, bikin seneng ya. Ya, baik. Simple tapi kita menemukan kesenangan di situ Pak. Betul. Mungkin percobaan yang lainnya. Yang kedua ada lagi nih, ada barisan ini kita pindah atau gimana? Pindahkan dulu beberapa Pak karena sudah selesai. Diambil saja beberapa Pak. Ini sudah menyelesaikan tugasnya. Ini teres ya Bu? Iya. Warna kalau sirup. Iya, kemarin anak-anak juga alhamdulillah banyak yang Pak, ketika saya suruh menggunakan pewarna, Bu saya nggak punya pewarna, ada yang menggunakan cat akrilik, ada yang menggunakan Pak, tinta gitu, ya. Tinta yang buat nulis ya. Seperti itu ya, silahkan untuk bereksplorasi. Ya itulah namanya kreativitas proses berpikir. Betul. Nah Bapak Ibu, yang kedua ada 5 gelas ini sesuatu yang sangat simpel. Coba ya, silahkan nanti di kalian amati ya nak ya. Coba tebak apa ini ya. Ini adalah sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita, dan ini nanti termasuk dalam satu tema besar juga Pak di materi kelas 4, yaitu nanti tentang cahaya. Iya, jadi tentang cahaya ya nak ya. Nanti kita akan mempelajari cahaya, sifat-sifat cahaya, kemudian penerapan sifat-sifat cahaya itu terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membuat ini Pak? Kaca pembesar. Betul sekali. Loop, jadi loop ya. Kalau dulu waktu kita SD namanya Suryo Konto. Suryo Konto namanya itu ya. Kita kan orang Jawa ya Pak, jadi menyebutnya ini adalah ini adalah lensa pembesar. Suryo berasal dari kata surya. Surya itu matahari. Gitu. Jadi kalau zaman dulu ketika guru SD itu ketika mendapatkan penjelasan dari gurunya, bu guru bahwa lensa ini memiliki yang namanya titik fokus ya Pak. Jadi kalau kita di atas ada cahaya, kemudian kita gini kan, kita cari yang titik yang paling kecil itu namanya titik fokus. Mungkin bisa dicoba pakai cahaya senter ini Bu. Itu ya gini ya. Ini Pak Jody, kita cari yang paling kecil. Kecil ini ya. Ini kemudian di bawahnya dikasih kertas, di atasnya dikasih cahaya matahari yang pas panas-panasnya, itu ternyata bisa membakar kertas. Dulu bu guru tidak pakai kertas, saya pakai dasi. Kebetulan sekolahnya seragamnya pakai dasi. Kemudian iseng saja dasinya diginikan. Kemudian pakai itu Pak, ya terbakar betulan Pak. Ya pulang-pulang dimarahi Pak. Karena dasinya rusak. Bolong betul. Jadi ini adalah salah satu percobaan istimewa. Kita akan membuat kaca pembesar atau loop, tetapi sederhana. Fungsi dari kaca pembesar ini seperti namanya ya Pak Jody, jadi digunakan untuk membantu kita melihat benda-benda yang kecil supaya tampak menjadi lebih besar gitu. Misalnya tulisan-tulisan yang kecil. Misalnya kita tidak menggunakan kacamata, kita bisa menggunakan kaca pembesar. Nah, di situ kelihatan tulisannya menjadi besar-besar. Ukuran fontnya ukurannya itu menjadi besar-besar seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan air Pak. Jadi hanya air dan gelas kita akan membuat kaca pembesar. Sederhana gitu ya Pak ya. Nah, kalau yang untuk simpelnya bisa menggunakan ini Pak. Jadi Pak, gelas kita isi air atau pakai plastik juga bisa Pak. Kemudian
kita tempelkan aja di atas tulisan yang ingin kita baca. Tapi harus hati-hati ya Bu, nanti jangan kalau tumpah. gitu ya. Dia akan membantu kita untuk membaca tulisan yang ada di bawah ini. Seperti itu ya Nak ya. Nah, ini fungsinya sama, jadi untuk memperbesar tulisan-tulisan yang kecil-kecil. Ini adalah salah satu sifat cahaya yang kita sebut dengan pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Iya, apa itu pembiasan cahaya akan kita pelajari nanti ketika kita bertemu dengan tema besar tentang sifat-sifat cahaya. Gitu. Nah, anak-anak silahkan. Jadi ini di sini ada gambar ya Nak ya. Oh iya, ini ada gambarnya ini ya. Mungkin ketika kalian melihat gambarnya, aduh nggak jelas Pak itu gambar apa gitu. Iya. Tapi sekarang coba gelas ini akan Bu Guru beri air. Bagaimana kelihatan tulisannya anak-anak? Iya. Terlihat coba Pak Jody. Pak Jody coba bisa menginjen di sini. Oh iya, saya intip ya Bu. Iya. Jadi nanti Pak Jody lihat perbedaannya nggak Pak Jody nggak? Jadi ini yang belum kita beri air ya Pak Jody nggak, tulisannya seperti ini. Oh, saya balik aja. Atau dari sini? Dari sini. Oh, dari sini. Ya. Nanti anak-anak bisa melihatnya nggak ya Pak ya? Atau dicoba dulu Pak Jody dulu sebagai praktikannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah Bu, ini tulisannya berubah jadi 2 kali lipat. Wah, seperti ini Nak. Ya, monggo Pak Jody ini diperlihatkan kepada anak-anak. Bisa kalian lihat. Iya. Ini fokus ya. Iya, ternyata tulisannya jadi kelihatan jelas ya Nak ya. Wow, hanya dengan air. Iya. Karena ada pembiasan cahaya. Jadi cahaya itu memiliki sifat pembiasan. Dia akan ketika melewati medium yang berbeda, dia akan berubah. Kecepatannya ngaten ya Pak J gitu. Berarti itulah ini ada mungkin tambah sifat-sifat air juga. Tapi kita fokus cahaya. Iya, betul Pak J. Nah, ini dengan gambar yang lain Pak Jody, misalnya ini mobil-mobilan. Ya. Mau di-zoomkan lagi? Sekali lagi coba. Sekali lagi ya. Ini mobil-mobilannya jadi kelihatan besar. Oke. Iya. Iya, mantap ya. Jadi nanti kalian bisa mengulanginya dengan gambar-gambar yang berbeda ya Pak Jody. Iya, betul. Silakan nanti kalian bisa mengajak adik untuk bermain, nanti pasti senang sekali adiknya lihat, wah ternyata gambarnya jadi besar. Betul. Gitu. Tapi juga hati-hati karena ini juga gelas kaca. Iya. Jadi kalian juga hati-hati. Betul. Iya, jadi seperti itu Pak Jody. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan hal-hal yang sederhana, yang simpel yang ada di sekitar kita, banyak yang bisa kita pelajari. Dan itu sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Betul gitu. Ya, tentunya luar biasa sekali percobaan-percobaan sederhana ini ya. Iya. Ya, kalian bisa mungkin coba di rumah atau menggunakan gambar yang itu Pak, yang bersambung itu, misalnya gambar ini dengan ini itu sebuah sambungan gitu ya. Nanti bisa dikasih air, itu akan terlihat bagaimana gambar itu bersambungan satu dengan yang lain gitu, seperti lihat film gitu. Film sederhana. Ini adalah percobaan terakhir ya Bu Sari ya. Iya Pak. Kalau mau percobaan lagi nanti kita pulangnya malam Pak. Ya banyak sekali percobaan yang bisa kita lakukan dengan benda-benda yang nanti bisa lebih rinci lagi di video selanjutnya. Betul Pak, di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tunggu keseruannya. Mungkin anak-anak besok dalam podcast selanjutnya mau request kita mau praktek apa boleh komentar juga asalkan prakteknya yang memang dapat dilakukan dapat dilakukan betul jangan dan tidak berbahaya ya Pak J. Betul. Nah baik Bu Sari, cukup ini ya. Sangat cukup. Alhamdulillah luar biasa sekali podcast hari ini. Tentunya dengan menonton tayangan ini
kalian bisa sepertinya IPA itu seperti ini, kemudian mengasihkan sekali ya. Iya, betul tentunya sekali, Pak. IPA itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, betul sekali. Nah, baik, karena mungkin juga anak-anak sudah paham, mungkin juga enjoy, tapi karena waktu juga sudah membatasi ditentukan, kita, ya, Pak, betul. kita dapat berjumpa kembali pada podcast selanjutnya. Tentunya juga masih banyak podcast yang lain Bu Iya, Sari. yang Nggak hanya juga IPA, ya, jauh tentunya. lebih menariknya Pak Nji. Ya, semua menarik, namun kita harus gantian. Betul, Iya, betul, ya. betul. Mungkin besok ada bahasa Arab ya mungkin juga. Iya, bahasa Arab juga, ya. betul. Beberapa anak itu ketika saya tanya juga suka, Iya. dan suka juga ada yang suka dengan bahasa Arab gitu, Nji. iya, Mungkin iya. perlu dikembangkan Iya, gitu ya Pak Nji. ada matematika, Matematika, kalau bahasa kemudian ada Indonesia mungkin saya sendiri atau nanti ada Mengundang, PJOK, iya. SBDP, Betul pokoknya sekali. pelajaran tematik plus ya. Plus apa? Plus yang lainnya juga, Iya, matematika, tambahan. bahasa Inggris juga Bahasa perlu Inggris. Pak Nji. Baik, anak-anak, kiranya Pak Guru akhiri podcast hari ini. Terima kasih Bu Sari atas ilmunya. Sama-sama Pak Dan Jody. juga kita akan berjumpa pada podcast selanjutnya. Apabila kami berdua ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami doakan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.